Tuhan sudah membebaskan, sudah melepaskan kita dari belenggu di kayu salib. Tetapi ada pertempuran-pertempuran kecil yang setiap hari, setiap saat harus kita lakukan. Pertanyaannya, bagaimana caranya supaya kita dapat menjadi pemenang di dalam setiap pertempuran kecil di dalam kehidupan kita? Shalom, salam sejahtera kepada kita semua. Saat ini saya akan membawakan satu topik pembicaraan yang berjudul kemerdekaan. Apakah kemerdekaan itu? Dalam Yohanes 8 ayat 36 mengatakan bahwa jadi apabila anak itu memerdekakan kamu pun benar-benar merdeka. Saudara tahu bulan Agustus adalah bulan yang istimewa. Mengapa? Karena Singapura memperingati kemerdekaan mereka pada tanggal 9 Agustus. Sedangkan Indonesia tanggal 17 Agustus dan Malaysia tanggal 31 Agustus. Jadi bulan Agustus itu bulan istimewa di mana ada 3 negara yang bertetanggaan, negara jiran bisa dikatakan, yang memperingati kemerdekaan mereka. Berbicara tentang kemerdekaan, menurut Cambridge Dictionary, kemerdekaan itu berarti kebebasan dari diatur atau diperintah oleh negara lain. Kebebasan untuk hidup seperti yang Anda inginkan, atau pergi ke tempat kemanapun yang Anda inginkan. Keadaan mampu bertindak, berpikir, dan mengekspresikan diri tanpa dikendalikan atau terbatas. Itulah arti dari kemerdekaan yang sesungguhnya. Kemerdekaan. Saudara-saudara tahu pada waktu bangsa Israel keluar dari Mesir dengan peristiwa-peristiwa yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada mereka. Orang-orang Mesir mendapat tulah dan mereka dibebaskan dengan begitu luar biasa. Kita melihat di dalam Keluaran 20 ayat 2. Tuhan katakan apa? Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jadi siapa yang membawa keluar orang-orang Israel ini? Tuhan sendiri. Kalau kita lihat bangsa Israel menyeberangi Laut Merah, pada saat itu mereka berjalan kurang lebih 1,5 sampai 2 juta orang, berjalan di tengah padang yang panas, dengan membawa semua harta yang mereka miliki, dengan semua ternak yang mereka miliki. Bahkan ada orang tua, ada anak-anak yang mungkin lambat pergerakannya. Mereka bukanlah tentara-tentara yang hebat. Dan sementara mereka berjalan, tentara Mesir mengejar dari belakang. Dan di depan mereka sudah terdapat Laut Merah yang membentang. Mereka tidak dapat pergi kemana-mana. Pada saat itulah mereka bersungut-sungut dan menangis kepada Tuhan. Bahkan mereka katakan, kenapa engkau membawa kami ke sini Musa untuk membunuh kami di tempat ini? Apakah kurang kuburan di Mesir? Tapi saudara-saudara tahu, dalam Keluaran 14 ayat 29 sampai 30 katakan, tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut. Sedang di kiri dan di kanan mereka, air itu seperti tembok bagi mereka. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang-orang Israel dari tangan orang Mesir. Dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhantar di pantai laut. Jadi Tuhan membuat mujizat. Pada saat Musa mengangkat tongkatnya, maka air dari Laut Merah itu terbelah dan menjadi seperti dinding di kiri dan di kanannya. Dan orang-orang Israel berjalan menyeberang Laut Merah itu di tempat yang kering. Kalau bukan Tuhan, tidak mungkin mereka dapat melakukannya. Pena Inspirasi mengatakan bahwa mereka memiliki sedikit pengetahuan tentang Tuhan dan sedikit iman di dalam diri mereka. Dan mereka akan menjadi ketakutan dan berkecil hati. Mereka tidak bersenjata dan tidak terbiasa dengan perang. Roh mereka tertekan oleh perbudakan yang panjang. Dan mereka dibebani dengan perempuan dan anak-anak, kawanan domba dan ternak. Dalam memimpin mereka dengan cara Laut Merah, Tuhan mengungkapkan dirinya sebagai Tuhan yang penuh kasih sayang, serta pengertian.
Di dalam buku Patriarchs and Prophets, halaman 282 alinea yang pertama. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa Tuhan menunjukkan kasih kemurahan dan juga pengertiannya melihat orang-orang yang tidak berdaya itu. Dan pada saat itu mereka adalah orang-orang yang sudah dijajah begitu lama di dalam tanah Mesir. Sehingga roh mereka ini dikatakan, roh mereka itu tidak memiliki keberanian. Bahkan mereka tidak memiliki keterampilan untuk berperang. Tetapi Tuhan menunjukkan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang memperhatikan mereka. Yang mengasihi mereka, membawa mereka keluar dan selamat. Melewati tantangan yang pertama, yaitu serangan dari tentara-tentara Mesir. Tuhan yang penuh kasih sayang, membebaskan manusia dari setiap perbudakan yang mengikat atau membelenggu mereka. Ketika mereka menyadari situasi mereka, dan mereka meminta bantuan Tuhan dan percaya bahwa Tuhan dapat memberikan mereka kebebasan dengan kekuatan dan kuasanya yang ajaib, terutama bagi mereka yang tidak mengenalnya dengan baik. Itulah Tuhan. Bagi mereka yang tidak mengenal Tuhan menunjukkan kasih-Nya. Dia dapat memberikan pembebasan, kebebasan atas belenggu-belenggu, kecanduan-kecanduan, dan dosa-dosa. Bahkan dosa yang tersembunyi yang Anda miliki. Bila Anda atau siapapun yang belum mengenal Tuhan dengan baik, maka Tuhan akan menunjukkan kasih setia-Nya. Kita mengingat cerita tentang orang gila di Gerasa yang dirasuk setan. Tulisan pena inspirasi sangat indah menyatakan. Dikatakan bahwa setiap orang bebas memilih kekuatan apa yang berkuasa atasnya. Tidak ada yang jatuh begitu rendah. Tidak ada yang begitu hina. Tetapi mereka dapat menemukan pembebasan di dalam Kristus. Orang yang kerasukan itu, orang gila itu, pada saat ia berdoa, dia hanya bisa mengucapkan kata-kata setan. Namun permohonan yang tidak terucapkan di dalam hati yang paling dalam tetap didengar oleh Tuhan. Tangisan dari jiwa yang membutuhkan meskipun gagal di dalam kata-kata akan disempurnakan. Mereka yang mau untuk masuk ke dalam hubungan dan perjanjian dengan Tuhan di surga tidak akan dibiarkan berada dalam kekuatan setan atau kelemahan sifat mereka sendiri. Mereka diundang oleh Juru Selamat. Biarkan dia memegang kekuatanku. Ia dapat berdamai denganku. Ya, dia dapat berdamai denganku. Seperti kata-kata dalam Yesaya 27 ayat yang kelima. Roh-roh kegelapan akan bertarung untuk jiwa yang pernah berada di bawah kekuasaan mereka. Tetapi malaikat Tuhan akan bertarung untuk jiwa itu dengan kekuatan yang tersedia juga. Beginilah firman Tuhan. Bahkan tawanan yang perkasa akan dibawa pergi, dan mangsa dari yang mengerikan akan dibebaskan. Karena aku akan bertarung dengannya yang mempermainkanmu, dan aku akan menyelamatkan anak-anakmu. Jadi dikatakan di sini bahwa setiap orang itu bebas untuk memilih kepada siapa dia menyerahkan dirinya untuk dikuasai. Apakah kuasa Tuhan ataukah kuasa setan? Dan tidak ada orang yang pernah jatuh begitu rendah. Kalau Anda pernah melakukan dosa yang paling buruk yang Anda bisa sebutkan di dalam kehidupan Anda, atau dosa yang paling hitam, paling pekat, janji Tuhan adalah tidak ada yang begitu hina. Dan semua dapat memiliki kebebasan, kemerdekaan di dalam Kristus. Seperti orang yang kerasukan itu. Dia tidak dapat mengucapkan kata-kata yang benar karena kata-kata setan menguasai pikirannya. Tetapi di dalam hati yang paling dalam, Tuhan pun dapat mendengar tangisan yang menyayat hati, yang membutuhkan pertolongan. Saudara-saudara, saat ini pada saat Anda mendengar renungan ataupun khotbah ini, Tuhan memanggil Anda. Tuhan mengundang Anda untuk memegang kekuatan Tuhan, berdamai dengan Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita
untuk menang dari setiap belenggu, kecanduan, dosa yang Anda miliki, yang Anda pegang, yang Anda peluk saat ini. Karena apa? Roh-roh kegelapan itu tidak akan membiarkan Anda kalau Anda mau berbalik dari mereka dan mengikut Tuhan. Tetapi dikatakan bahwa malaikat Tuhan akan bertarung untuk jiwa itu dengan kekuatan penuh yang Tuhan berikan. Bahwa tawanan dari yang perkasa akan dibawa pergi. Dan mangsa dari yang mengerikan itu akan dibebaskan. Itulah janji Tuhan kepada kita semua yang mendengarkan pada saat ini. Lalu pada saat orang menyeberangi sungai Yordan, orang-orang Israel menyeberang sungai Yordan. Peristiwa yang mirip. Kalau yang pertama mereka menghadapi Laut Merah, sekarang mereka menghadapi sungai Yordan. Saudara-saudara tahu pada waktu orang Israel akan menyeberang sungai Yordan itu, sungai Yordan sedang dalam meluap. Sedang dalam situasi yang tinggi airnya, meluap dan mungkin agak sedikit dingin karena salju yang baru saja mencair. Di dalam Yosua 3:13 mengatakan, segera sesudah kaki para imam pengangkat tabut Tuhan, Tuhan semesta bumi, berhenti di dalam air sungai Yordan, maka air sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir dan menjadi seperti bendungan. Peristiwa yang mirip yang dialami oleh bangsa Israel. 40 tahun setelah peristiwa menyeberangi Laut Merah. Tetapi ada yang berbeda. Dikatakan di dalam buku yang sama, kisah para nabi dan bapa, semua menyaksikan dengan minat mendalam ketika para imam berjalan ke bawah ke tepi sungai Yordan. Seluruh bangsa Israel sedang menanti apa yang akan terjadi pada saat imam berjalan turun ke sungai Yordan. Mereka melihat imam-imam dengan tabut suci itu bergerak dengan mantap menuju aliran yang marah dan bergejolak. Sampai kaki para pengusung itu dicelupkan ke air, kemudian tiba-tiba pasang di atas disapu kembali, sementara arus di bawah mengalir dan dasar sungai terbuka. Jadi kalau yang Laut Merah seperti bendungan di kiri kanan, kalau ini hanya yang mengalir dari sana seperti ada bendungan, tetapi yang di sebelah bawah menjadi kering. Hanya satu sisi. Itu perbedaannya. Perbedaan yang lain, mungkin pertanyaan, mengapa Tuhan tidak memberitahu Yosua untuk membelah sungai air Yordan dengan tongkatnya, seperti yang dilakukan oleh Musa untuk Laut Merah? Kenapa? Kalau Musa cuma mengangkat, lalu Laut Merah terbelah. Sedangkan Yosua pada saat itu tidak. Tuhan suruh apa? Imam-imam yang membawa tabut perjanjian jalan dulu. Dan tidak terjadi apa-apa. Sampai pada saat kaki dari imam-imam itu menyentuh air. Maka disitulah Tuhan membuat keajaiban. Membuat bendungan. Supaya sungai itu kering dan bisa dilalui oleh orang-orang Israel. Pada saat itu, orang-orang Israel sudah mengenal Tuhan mereka selama 40 tahun. Mereka sudah melihat dan mengalami banyak mujizat, banyak keajaiban. Dari tidak ada air, ditunjuk batu keluar air. Mereka melawan begitu banyak bangsa yang ada di Kanaan dengan cara-cara yang tidak masuk akal. Kita melihat di sini bahwa mereka telah melihat dan mengalami banyak mujizat dan keajaiban yang telah dilakukan Tuhan kepada mereka. Sekarang, Tuhan menyuruh mereka menyeberangi sungai Yordan. Dengan apa? Dengan iman mereka. Sama seperti anak-anak Israel, Tuhan ingin Anda bertumbuh di dalam iman Anda. Kalau di awal, Tuhan dengan penuh belas kasihannya menolong mereka, walaupun mereka tidak mengenal Tuhan. Tetapi setelah kita mengenal Tuhan, sebagaimana orang-orang Israel yang mau masuk tanah Kanaan 40 tahun setelah itu, yang sudah mengenal bagaimana Tuhan bekerja di dalam hidup mereka. Tuhan menginginkan Anda, saudara-saudara dan saya, untuk tumbuh di dalam iman juga. Ada kata-kata yang bijak yang dikatakan oleh Yosua
sebelum dia meninggal. Dia katakan begini kepada orang Israel. Yosua 23 ayat 9 dan 10. Bukankah Tuhan telah menghalau bangsa-bangsa yang besar dan kuat dari depanmu? Dan akan kamu, seorang pun tidak akan ada yang tahan menghadapi kamu sampai sekarang. Satu orang saja daripada kamu dapat mengejar 1000 orang. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berperang bagi kamu, seperti yang dijanjikannya kepadamu. Ayat selanjutnya mengatakan, maka demi nyawamu, bertekunlah mengasihi Tuhan Allahmu. Sebab jika kamu berbalik dan berpaut kepada sisa-sisa bangsa ini yang masih tinggal di antara kamu, kawin mengawin dengan mereka, serta bergaul dengan mereka, dan mereka dengan kamu, maka ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa Tuhan Allahmu tidak akan menghalau lagi bangsa-bangsa itu dari depanmu. Tetapi mereka akan menjadi perangkap dan jerat bagimu, menjadi cambuk pada lambungmu dan duri di matamu, sampai kamu binasa dari tanah yang baik ini, yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Jadi di sini kita tahu bahwa cerita ini mengatakan bahwa orang-orang Israel diminta oleh Yosua untuk setia kepada Tuhan, untuk menghalau bangsa-bangsa yang ada di sekitar mereka, supaya itu tidak menjadi jerat bagi mereka. Pena Inspirasi mengatakan bahwa seluruh tanah di kedua bagian itu yang di sisi satu dari sungai Yordan dan sisi sebelah sini sungai Yordan, di kedua bagian sudah ditaklukkan dan yang belum dikuasai akan dibagi di antara suku-suku. Secara keseluruhan dapat ditaklukkan, tetapi masih diberikan kepada suku-suku yang lain untuk menduduki secara penuh. Karena pada saat itu belum diduduki secara penuh. Dan untuk itu adalah tugas dari masing-masing suku untuk sepenuhnya menundukkan warisannya sendiri. Orang-orang harus membuktikan kesetiaan mereka kepada Tuhan. Dia akan mengusir musuh-musuh mereka. Dia di sini huruf besar, berarti dikatakan bahwa Tuhanlah yang akan mengusir musuh-musuh mereka dari hadapan mereka. Dan dia berjanji untuk memberikan mereka berkat-berkatnya yang lebih besar jika mereka setia berpegang kepada perjanjiannya. Secara keseluruhan, tanah Kanaan sudah ditaklukkan. Tetapi ada bagian-bagian yang ada di antara warisan yang sudah dibagi-bagi itu masih diduduki oleh orang-orang asing. Orang-orang Kanaan. Dan Yosua katakan, kamu harus berperang melawan mereka, usir mereka dari tanah itu. Banyak di antara mereka yang akhirnya tidak mau. Mereka bersahabat, anak-anak mereka kawin mengawin, dan akhirnya itu menjadi jerat untuk generasi-generasi mereka. Karena mereka tidak mau mengambil keputusan untuk memegang janji Tuhan bahwa Tuhan yang akan membantu mereka mengusir orang-orang yang ada di tanah warisan mereka. Saudara-saudara, di kayu salib, Yesus sudah memberimu kebebasan. Dan dia telah mematahkan semua dan setiap perbudakan dosa, kecanduan, dan semua yang membelenggu, yang mengikat hidupmu. Tuhan sudah membebaskan engkau. Kebebasan yang diberikan Yesus kepada kita adalah seperti tanah Kanaan yang telah ditaklukkan secara keseluruhan. Tetapi masing-masing suku masih harus sepenuhnya menduduki seluruh warisan tanah yang menjadi bagian mereka. Di dalam Galatia 5 ayat 13 mengatakan, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan di dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Tuhan sudah memberikan kemerdekaan itu secara penuh kepada kita. Kita sudah dimerdekakan.
Tetapi ada bagian kita. Janganlah kita mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk menghidupkan kehidupan yang berada di dalam dosa. 1 Petrus 2 ayat 16. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba-hamba Allah. Pertanyaannya, bagaimana cara menaklukkan setiap pertempuran kecil di dalam hidup saudara-saudara dan saya dan memiliki kebebasan yang nyata? Bagaimana caranya? Tuhan sudah membebaskan, sudah melepaskan kita dari belenggu di kayu salib. Tetapi ada pertempuran-pertempuran kecil yang setiap hari, setiap saat harus kita lakukan. Pertanyaannya, bagaimana caranya supaya kita dapat menjadi pemenang di dalam setiap pertempuran kecil di dalam kehidupan kita, sehingga kita memiliki kebebasan dan kemerdekaan yang nyata. Tuhan katakan, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Rohku, firman Tuhan semesta alam. Saudara-saudara, pena inspirasi di dalam buku Kisah Para Rasul mengatakan bahwa dia tahu bahwa kebenaran dipersenjatai dengan kemahakuasaan Roh Kudus akan menaklukkan pertempuran melawan kejahatan, dan bahwa panji berdarah akan berkibar dengan penuh kemenangan satu hari nanti bagi para pengikutnya. Ini janji yang luar biasa, saudara-saudara. Karena dia tahu bahwa kebenaran itu dipersenjatai dengan kemahakuasaan Roh Kudus. Roh Kudus itu penuh dengan kuasa dan akan menaklukkan pertempuran. Pertempuran-pertempuran kita akan menjadi pemenang. Dan panji yang berdarah itu akan berkibar satu saat nanti dengan penuh kemenangan bagi para pengikut-pengikut Tuhan. Janji yang luar biasa untuk saudara-saudara dan saya pada saat ini. Di buku yang sama dikatakan bahwa juru selamat menunjuk ke depan, ke masa ketika Roh Kudus harus datang untuk menaklukkan pekerjaan, melakukan pekerjaan yang perkasa sebagai perwakilannya. Jadi pada saat Yesus naik, dia katakan, aku akan memberikan seorang pengganti yang lain. Itulah Roh Kudus yang dijanjikan. Kejahatan yang telah menumpuk selama berabad-abad harus dilawan oleh kuasa ilahi Roh Kudus. Dengan kekuatan kita tidak sanggup. Kita tidak mungkin menang menghadapi setiap kebiasaan, setiap dosa yang kita sayangi bahkan mungkin belasan atau puluhan tahun. Tetapi saudara-saudara ingat bahwa kuasa Roh Kudus sanggup untuk memberikan Anda kemenangan dan kemerdekaan yang penuh. 2 Korintus 3 ayat 17 katakan, sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Saudara-saudara, pada tahun 1945, Indonesia menyatakan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus. Tetapi pada tahun 1949, tentara Belanda membonceng tentara-tentara Nika dari Inggris untuk masuk ke Indonesia kembali, untuk menjajah kembali. Dan pada saat itulah rakyat Indonesia bergerak melawan tentara-tentara penjajah. Pada saat itu Indonesia begitu miskin. Setelah dijajah oleh Jepang 3,5 tahun, mereka bahkan tidak mempunyai baju yang layak. Mereka menggunakan karung yang dipotong-potong sebagai baju. Tidak punya cukup makanan, kelaparan. Tetapi mereka mau bahu-membahu untuk melawan penjajah. Mereka tahu mereka sudah memiliki kemerdekaan itu, tetapi mau direbut kembali. Dan oleh karena itu, dengan peralatan yang seadanya, saudara-saudara lihat di sebelah kanan dari foto itu, mereka hanya membawa bambu yang ditajamkan sebagai bambu runcing untuk melawan seluruh persenjataan dengan persenjataan dari tentara Belanda yang begitu lengkap, dengan mobil, dengan meriam, dengan mortir, dengan pesawat-pesawat, tank, dan sebagainya. Ribuan tentara, bukan tentara, rakyat Indonesia yang mati.
Tetapi mereka tidak mati sia-sia. Di dalam pertempuran itu, mereka mungkin kalah, tetapi mereka dapat mempertahankan kemerdekaannya sampai hari ini. Kesimpulannya, di kayu salib, Yesus sudah memberimu kebebasan. Dan Dia telah mematahkan semua dan setiap perbudakan dan belenggu yang mengikat hidupmu. Tapi ada pertempuran yang harus kita lakukan. Bukan dengan kekuatan kita. Pertempurannya adalah bagaimana kita menyerahkan kepada Tuhan. Kita mohon kepada Kristus memberikan kemenangan kepada kita melalui Roh Kudus-Nya. Kita bergumul untuk berpegang dan percaya kepada kekuatan Tuhan untuk memberikan kebebasan dari apa yang Tuhan sudah lakukan di kayu salib. Kita mampu untuk dapat mengalahkan setiap dosa dan kelemahan kita. Kebebasan yang diberikan oleh Yesus kepada Anda seperti tanah Kanaan yang telah ditaklukkan secara keseluruhan. Tetapi setiap suku masih harus sepenuhnya menduduki warisannya. Anda harus sepenuhnya menundukkan dosa-dosa yang Anda tahu masih ada dalam hidup Anda. Bahkan kalau Anda merasa, saya sudah suci, saya tidak punya dosa, di situ saatnya Anda perlu berdoa. Di situ saatnya Anda perlu meminta, memohon kepada Roh Kudus untuk menunjukkan, Tuhan, apa yang saya miliki, kelemahan apa yang masih ada dalam diri saya, supaya saya dapat bereskan dengan Tuhan, dan saya dapat menjadi orang yang merdeka secara penuh. Anda dapat memiliki kebebasan dari dosa dengan meminta Roh Kudus untuk memberdayakan Anda dari dalam, untuk menaklukkan setiap pertempuran kecil di dalam hidup Anda. Karena jika Anda tidak sepenuhnya menaklukkan mereka, dosa-dosa ini ya, mereka akan menjadi jerat dan jebakan kepada Anda dan cambuk di pinggang Anda dan duri di mata Anda sampai Anda binasa. Sebagaimana apa yang Yosua sampaikan kepada orang-orang Israel. Yesus melalui kuasa Roh Kudus adalah satu-satunya hal yang paling Anda butuhkan untuk menjadi penakluk, untuk memiliki kebebasan dan kemerdekaan nyata dari dosa. Hanya Yesuslah pengharapan kita untuk menaklukkan setiap pertempuran-pertempuran kecil kita setiap hari dan setiap saat. Melalui kuasa Roh Kudus, kita dapat memohon Dia untuk memberikan kemenangan yang pasti. Pertanyaannya, apakah saudara-saudara rindu untuk memiliki kemenangan, memiliki kemerdekaan yang pasti yang sudah Yesus berikan di kayu salib, dan kita menuntut menjadi bagian kita untuk menjadi pemenang setiap hari di dalam pergumulan-pergumulan kita melawan dosa dan kelemahan kita? Maukah saudara-saudara mengatakan, Tuhan, aku tidak sanggup mengatasi setiap tantangan. Aku tidak dapat mengatasi setiap kelemahan yang ada di dalam diriku. Aku tidak sanggup mengatasi setiap kecanduan, setiap kebiasaan yang mungkin bertentangan dengan hukum Tuhan. Tetapi sebagaimana janji Tuhan, Tuhan mau memberikan kemampuan itu kepada saudara. Tuhan mau memberikan kekuatan itu kepada saudara bila saudara mau memohon kepadanya. Maukah saudara pada saat ini mengatakan, Tuhan, aku tidak berdaya, tapi aku mau dan aku percaya bahwa Tuhan sanggup bekerja dari dalam untuk memberikan kemenangan dan memberikan kemerdekaan yang penuh sehingga aku menjadi orang yang bebas dan menjadi umat Tuhan yang setia sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kalau itu kerinduan saudara-saudara, pada saat ini, mari saya undang kita untuk berdoa bersama-sama. Tuhan Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami sudah mendengar bagaimana Tuhan yang penuh kasih dan kemurahan memiliki pengertian yang luar biasa terhadap kami orang-orang yang berdosa. Pada saat kami belum mengenal Tuhan, Tuhan menolong dengan segala yang Tuhan berikan untuk dapat membantu kami. Tapi pada saat kami sudah mengenal Tuhan lebih baik, kami sudah bertumbuh di dalam iman kami, Tuhan mau agar kami menggunakan iman kami. Setiap otot-otot dari iman untuk kami pergunakan supaya makin kuat
kami memiliki iman kepadamu. Tuhan bantu kami. Walaupun kami orang yang lemah, walaupun kami jauh dari Tuhan, Tuhan sanggup memberikan kekuatan. Asalkan kami mau untuk Tuhan pakai. Dan kami percaya bahwa kuasa Tuhan sanggup, maka Tuhan melalui kuasa Roh Kudus akan memberikan kemampuan pada kami untuk menjadi pemenang-pemenang. Sampai pada akhirnya kami dapat sungguh-sungguh dimerdekakan dari dosa. Tanpa Tuhan, kami tidak dapat berbuat apa-apa. Tetapi terima kasih untuk janji Tuhan yang memberikan kepada kami jaminan bahwa kami akan menjadi pemenang-pemenang. Dan bahwa panji-panji yang berdarah itu akan berkibar satu saat nanti. Dan umat-umat Tuhan menjadi pemenang. Dan kami semua dapat didapati setia pada saat Tuhan Yesus datang kembali. Kami dapat melihat Tuhan hidup-hidup dengan penuh sukacita bersama-sama dengan Tuhan sepanjang masa kekekalan. Pada saat ini Tuhan, hamba-Mu berdoa khusus untuk semua yang menyaksikan program ini. Kiranya Tuhan berkati dengan setiap permasalahan yang mereka hadapi, setiap dosa yang mereka gumulkan. Tuhan berikan kemenangan kepada mereka melalui Roh Kudus dan kuasa Roh Kudus yang menyanggupkan mereka menjadi pemenang-pemenang. Terpujilah nama-Mu Bapa, karena ini semua kami mohon hanya di dalam nama Yesus, yang adalah penebus dan juru selamat kami. Amin. Tuhan memberkati.